Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir dalam acara Serah Terima P3K Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023. Dapat kami informasikan kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti secara langsung maupun virtual, baik di unit utama maupun kantor wilayah, dimohon segera menempatkan diri karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Dan dapat kami informasikan bahwa kegiatan ini diikuti secara virtual atau daring melalui media Zoom Meeting. Dan selanjutnya operator Zoom untuk dapat selalu mengaktifkan perangkat kamera masing-masing dan memastikan pejabat yang mengikuti kegiatan untuk tetap di tempat selama acara berlangsung. Seluruh rangkaian kegiatan akan dipandu sepenuhnya oleh pembawa acara tingkat pusat dan selanjutnya mohon para undangan dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Dan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan bagi peserta secara virtual, panitia berhak dan dapat mengeluarkan peserta kegiatan dari Zoom Meeting Room dan memberikan teguran kepada unit kerja kegiatan tersebut. Terima kasih dan selamat pagi. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Yang kami hormati, pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta seluruh hadirin dan tamu undangan, baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara serah terima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai bentuk ucapan rasa syukur, marilah kita bertafakur sejenak, menundukkan kepala seraya memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Hibatul Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon izin doa akan kami pimpin secara Islam, yang lain mohon menyelesaikan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya daimal fadli alal bariyah, Tuhan yang tak pernah luput mencurahkan kasih dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Dalam suasana yang khidmat ini, kami persembahkan puja dan puji kehadirat-Mu, seraya bersyukur kepada-Mu. Pancarkan hati ini, cahaya hidayah-Mu, agar kami terus konsisten menjaga kehormatan diri, serta mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada kami dengan semangat tata nilai pasti dan berakhlak. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, rasa syukur kami kepada-Mu ya Allah. Pada hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti acara serah terima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Hukum dan HAM. Kiranya acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ya syahida kulli najwa, Tuhan yang maha menyaksikan segala sesuatu yang nyata dan yang tersembunyi. Tanamkan dalam hati kami kesadaran dan keyakinan bahwa dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan dalam menjalankan amanah ini tak akan pernah luput dari pengawasan-Mu dan pasti akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Tuhan yang menjawab doa hamba-hambanya, terimalah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadikan dedikasi, loyalitas dan kontribusi kami dapat menjadi kemajuan organisasi, bangsa dan negara, sebagai bagian dari amal ibadah kami yang Engkau ridhoi. Jadikan segala urusan kami berakhir dengan selamat, sukses dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2023 untuk pertama kalinya membuka lowongan bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan penerimaan P3K ini merupakan salah satu bentuk dalam memberikan kepastian kepada tenaga profesional yang akan mengisi jabatan tertentu. Dan merujuk hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menjalankan serangkaian proses rekrutmen dengan baik, mulai dari tahapan perencanaan, pengumuman penerimaan, pelamaran,
seleksi hingga pengumuman hasil seleksi. Dan untuk secara lengkap marilah kita ikuti bersama penyampaian laporan serah terima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K oleh Kepala Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Kepada yang kami hormati Bapak Reza Adityas Ananda, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM, yang saya hormati para sekretaris di lingkungan unit utama, pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan yang saya banggakan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Izinkan saya selaku Kepala Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal melaporkan kegiatan serah terima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023. Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi fokus pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN melalui formasi khusus, serta untuk merekrut tenaga-tenaga sesuai kualifikasi pendidikan melalui jalur formasi umum. Kementerian Hukum dan HAM baru membuka seleksi P3K pada tahun 2023 dengan alokasi kebutuhan sejumlah 1.323 P3K teknis dan 240 P3K tenaga kesehatan. Rangkaian tahapan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Hukum dan HAM diawali dengan pengumuman pendaftaran pada bulan September tahun 2023 sampai dengan penetapan NIP bulan Februari 2024 dengan jumlah keseluruhan pendaftar sebanyak 4.364 peserta dan 2.631 pendaftar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Proses seleksi P3K dilakukan secara terpusat yang dilaksanakan di kampus Poltekim, Tangerang dengan menggunakan metode Computer Assistant Test, BKN pada bulan November tahun 2023, dan dilanjutkan dengan seleksi kompetensi teknis tambahan pada bulan Desember tahun 2023. Setelah melalui serangkaian proses seleksi tersebut tersaring 885 peserta yang lulus sampai dengan tahap akhir. Dari peserta yang dinyatakan lulus, terdapat peserta yang mengundurkan diri dan tidak melakukan unggah berkas sehingga hanya 879 peserta yang dapat dilakukan proses penetapan nomor induk pegawai di bulan Februari tahun 2024. Dan diterbitkan surat keputusan pengangkatan P3K dengan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024. Bahwa selama pelaksanaan seleksi P3K, Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menyediakan layanan yang ramah untuk disabilitas, ibu hamil, dan menyiapkan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta rumah sakit rujukan apabila ada peserta yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dasar hukum pelaksanaan P3K yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Keputusan Menpan RB Nomor 544 Tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah pusat, pengumuman nomor Sek KP.02.01.798 tanggal 15 Desember 2023 tentang kelulusan akhir seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023. Kegiatan serah terima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 dilaksanakan di lapangan upacara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Jumlah P3K teknis khusus 532 orang, P3K teknis umum 213 orang, P3K tenaga kesehatan khusus 24 orang, P3K tenaga kesehatan umum 110 orang. Jumlah total peserta 879 orang. Tahapan kegiatan yaitu penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada perwakilan peserta, serah terima P3K kepada Sekretaris Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta yang mendapatkan formasi P3K tahun 2023.
Diharapkan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 ini mampu menunjukkan kinerja yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Demikian dilaporkan kegiatan serah terima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan ikuti bersama penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini adalah momentum awal dari unit Sekretariat Jenderal selaku penyelenggara seleksi penerimaan P3K menyerahkan kepada masing-masing unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan memberikan dedikasi serta pengabdiannya. Untuk itu kami mengundang menuju meja penandatanganan Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, dan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM atau yang mewakili. Kami mengundang dengan hormat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan secara bersama-sama. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Ku
Penyerahan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selanjutnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selanjutnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Dan selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta atau yang mewakili. Dilanjutkan dengan foto bersama, untuk itu kami mengundang pimpinan tinggi Pratama untuk dapat mengambil tempat. Baik, mohon izin untuk sesi pertama terlebih dahulu dengan posisi formal kami hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin Bapak. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Terima kasih, berkenan dengan hormat untuk dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kepada yang terhormat Bapak Supartono SH.MH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para sekretaris di lingkungan unit utama, yang saya hormati para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Sekretaris Jenderal dan kantor wilayah yang hadir secara luring maupun daring, serta para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang pagi hari ini akan atau sudah diserahkan SK, nanti para SES akan memberikan arahan teman-teman P3K supaya tidak bubar pada pagi ini. Untuk selanjutnya nanti para SES bisa memberikan arahan yang sudah menerima P3K
pada pagi hari ini. Pertama-tama, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan dalam acara serah terima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut P3K pada tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dilaksanakan secara komprehensif, adil, objektif, transparan, bersih, dan dari KKN dan tidak dipungut biaya alias gratis. Hal ini merupakan upaya strategi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM dalam memperoleh tenaga teknis yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Seleksi tidak hanya memastikan bahwa setiap individu memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan, tetapi juga nilai-nilai etika dan moral. Biro SDM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menerima penetapan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang lulus dalam tahapan seleksi berjumlah 879 orang, bahwa 879 orang itu dibagi unit pusat berjumlah 769 dan untuk 15 kanwil itu berjumlah 110 orang. Hadirin yang berbahagia, pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K merupakan salah satu implementasi reformasi birokrasi dalam hal perubahan manajemen SDM ASN untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang profesional dan berkelas dunia. Pengadaan yang dimaksud adalah pegawai yang telah memiliki pengalaman untuk menduduki jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah sehingga siap untuk langsung bekerja sebagai pelayan masyarakat dan pemegang teguh komitmen pengabdian. Peran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bertujuan untuk memperoleh pegawai ASN yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga menjadi insan Kemenkumham yang semakin pasti dan berakhlak. Dengan tertanamnya nilai-nilai utama berakhlak sebagai budaya kerja yang melandasi kinerja dan perilaku ASN, diharapkan peran ASN mampu menyeimbangkan harapan dan implementasi organisasi dengan terus meningkatkan kinerja sesuai korporalis ASN. Saya tekankan kepada para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk mengedepankan sopan santun serta terus mengembangkan diri, profesionalisme, bertanggung jawab, dan jujur dalam bekerja sebagai ASN. Agar turut aktif dalam memberikan saran dan gagasan
untuk meningkatkan kualitas layanan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berjayalah dengan baik, pelajari hal yang baru, jaga nama baik Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta hindari berbagai bentuk penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi organisasi, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Hadirin yang berbahagia, Kementerian Hukum dan HAM senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan capaian prestasi melalui manajemen kepegawaian yang telah baik, implementasi birokrasi digital, dan pelayanan publik. Kami percaya bahwa dengan pengetahuan, keterampilan, dan komitmen yang kuat, saudara akan mampu menghadapi tantangan yang ada dan memberikan kontribusi positif untuk Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melindungi dan membimbing saudara-saudara dalam bekerja di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sampai dengan masa hubungan perjanjian kerja berakhir. Saya harapkan para teman-teman yang nanti setelah mendapatkan SK agar bisa bekerja sesuai perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani saudara-saudara. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan serah terima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta seluruh tamu undangan yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, dan selamat pagi. Dan mohon izin kami informasikan kepada Bapak dan Ibu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, selanjutnya akan dilaksanakan foto bersama terlebih dahulu. Dan dapat kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu pegawai P3K, bahwa nantinya akan ada penyampaian dari sekretaris masing-masing unit utama. Dapat kami informasikan bagi pegawai P3K dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk dapat menuju gedung Administrasi Hukum Umum lantai 6. Selanjutnya pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dapat menuju
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di lantai 18 dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk pegawai P3K untuk dapat menuju Gedung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di ruangan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Direktorat Jenderal Imigrasi pada lantai 16 Gedung Sentra Mulia. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya kita akan melaksanakan swafoto. Untuk itu berkenan untuk Bapak dan Ibu untuk dapat mempersiapkan diri. Baik, mohon izin untuk posisi pertama terlebih dahulu dengan posisi formal. Kami pandu 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin Bapak dan Ibu, salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Baik, terima kasih. Dapat kami informasikan kepada pegawai P3K yang penempatan berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk dapat tetap di sini, dan akan ada pengarahan dari Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM. Rekan-rekan P3K, tolong jangan keluar dari area ini karena kalian akan langsung ke unitnya masing-masing. Tolong duduk dulu. Ini menyangkut kontrak kerja kalian. Untuk yang di Dirjen Imigrasi nanti bisa ke lantai berapa tadi? Lantai 7. Untuk yang di penempatan Dirjen AHU ke lantai 6. Penempatan di Dirjen KI di lantai 18. Untuk yang di Sekjen bisa di ruang rapat lantai 5. Lalu untuk yang di BPHN ke bagian kepegawaian BPHN, yang di Dirjen Pas ke Jalan Vetlas di ruang kepegawaian kabak kepegawaiannya. Lalu yang di BPSDM bisa langsung ke kabak kepegawaiannya. Lalu yang di Jenham bisa langsung ke ruang kabak kepegawaiannya. Jadi kalian di sini langsung start, nggak ada lagi kembali pulang besok lagi, nggak. BSK langsung ke BSK bagian kepegawaian. Jadi kalau ada yang belum tahu gedung-gedungnya, saya jelaskan. Yang dari formasi umum mungkin BSK ada di 1, 2, 3. Gedung ketiga dari sini. Imigrasi ada di Sentra Mulia. Di Jen KI lantai 18 ada di Sentra Mulia. Sekjen satu gedung dari sini, ini Dirjen AHU. Bisa dimengerti? Jadi kalian langsung start dan langsung bekerja. Apabila ada yang hamil, lapor. Atau ada mengalami gangguan kesehatan, lapor segera. Oke? Sekarang saya minta yang dari imigrasi berdiri. Yang dari imigrasi silakan menuju ke imigrasi dulu. Biar nggak crowded liftnya. Yang BPSDM, coba dicek lagi penempatannya ada di mana. Peserta yang penempatan BPSDM, berdiri, maju ke depan. Maju ke sisi kiri saya.
Teman-teman panitia yang ada di bawah garasi silakan ambil konsumsi karena dari pagi belum sarapan. Teman-teman panitia yang di bawah kantin silakan. Dari Dijen Ahu mana? Saya pertegas sekali lagi, kalian yang dari formasi khusus, betul kalian memang dari khusus, tapi mulai hari ini kalian mulai dari kosong-kosong. Bukan pegawai lama, tapi pegawai baru. Oke, yang dari Ahu mana? Silakan berkumpul ke lapangan sana, nanti masuk langsung ke lantai 6, Ahu lantai 6. Silakan kumpul di sana yang dari Ahu. Dicek lagi penempatan di mana, di pengumuman sudah ada si A, si B, si C penempatannya di mana. Kanwil DKI silakan ke sebelah kanan, Kanwil DKI. Penempatan Kanwil DKI. Kanwil DKI. Kanwil DKI silakan bergeser ke sebelah sisi kanan saya. Dicek lagi di pengumuman ada penempatan kalian, jangan sampai lupa nanti biasa kerja di imigrasi, daftar KI nanti ke imigrasi. Dicek lagi